Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Melin Anjarwati Sarafina. Yang kedua adalah saya sendiri, Priscilla Rahmawati. Yang ketiga adalah Aldo Rizky Putra. Kami di sini akan membahas mengenai materi persaingan bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama mengenai subbab konsep persaingan usaha dalam Islam. A. Pengertian persaingan usaha. Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan bertujuan untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya, memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembanding yang dapat dijadikan acuan. Kita akan selalu terjebak pada penilaian subjektif bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Dengan adanya pesaing, masing-masing pihak dapat mengukur kinerja dengan membandingkan kinerja pesaingnya. B. Persaingan usaha yang baik dalam Islam. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang penting dan paling sulit untuk dicapai dalam bisnis. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek, antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku, akhlak, behavioral, dan struktur pasar atau struktur market. Secara perilaku atau behavioral, Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam melakukan usaha adalah bagian ibadah. Selanjutnya yaitu nomor 2, analisis persaingan. A. Jenis-jenis persaingan usaha. Yang pertama ada persaingan langsung. Persaingan langsung adalah para kompetitor dengan produk serta layanan yang mirip. Yang kedua, pesaing tidak langsung. Jenis berikutnya adalah pesaing yang tidak langsung. Yang ketiga, pesaing masa depan. Jenis pesaing masa depan biasanya merupakan perwakilan dari suatu perusahaan yang memiliki potensi yang bagus. Selanjutnya yaitu B. Pentingnya analisis persaing untuk bisnis. Suatu analisis pesaing merupakan suatu riset strategi. Artinya kegiatannya harus menganalisis serta mengumpulkan data-data mengenai pesaing suatu bisnis. Analisis seperti ini juga merupakan suatu taktik agar mudah mengetahui apa yang dilakukan para pesaing. C. Cara menganalisis pesaing. Yang pertama, ada identifikasi kompetitor besar di bisnis. Yang kedua, kenali dan pahami konten yang dipublikasi oleh pesaing. Yang ketiga, identifikasi market positioning pesaing. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan identifikasi yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, strategi bisnis dalam Islam. A. Pengertian strategi. Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Porter berpendapat bahwa tujuan utama pembuatan strategi oleh perusahaan adalah agar perusahaan mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang
Ismail Solihin Manajemen Strategi Jakarta PT Gelora Aksara Pratama 2012. Mintzberg menamakan 5 Ps of strategi. Yang pertama, strategi as a plan. Kedua, strategi as a play. Tiga, strategi as a pattern. Keempat, strategi as a position. Kelima, strategi as a perspective. B. Strategi bersaing. Yang pertama, cost leadership. Sebuah perusahaan yang unggul dalam produksi berdaya rendah mampu menggunakan keunggulan biayanya untuk menawarkan harga yang lebih rendah atau untuk menikmati harga yang lebih tinggi. Yang kedua, diferensiasi. Strategi diferensiasi dirancang untuk menarik pelanggan yang memiliki sensitivitas khusus untuk satu atribut produk. Dan yang ketiga, produk. Strategi yang fokus baik yang didasarkan pada biaya rendah maupun diferensiasi berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari segmen pasar tertentu. C. Strategi bersaing dalam Islam. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Minimal ada 3 unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam, yaitu pihak-pihak yang bersaing, cara persaingan, dan produk yang dipersaingkan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang persaingan bisnis dalam perspektif Islam. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.